Ya, haleluya. Kita baru saja mendengarkan satu pujian yang begitu indah, saudara. Ya, dalam pujian itu mengatakan, ya, 在神的教会里有真理，有恩典与福气。Dalam gereja Tuhan ada kebenaran, ada rahmat dan berkat. Rahmat itu kasih karunia. Dan lagu ini begitu indah, saudara, kalau kita simak 3 kata. Ya, gereja sejati ini ada gereja yang sama menjunjung tinggi kebenaran. Dan saya percaya melalui gereja sejati Tuhan telah menyatakan kasih karunia dan siap memberikan berkat bagi siapapun dia. Setiap orang yang datang di dalam gereja sejati. Ya, baik saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan lanjutkan pembahasan firman Tuhan. Mari kita kembali berdoa di dalam hati. Amin. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kita lanjutkan pembahasan firman Tuhan. Ya, tadi dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 berkata kepada kita bahwa ya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karena itu yakinlah dan berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Satu motivasi dorongan firman Tuhan yang mengajak kita di dalam pembangunan iman, dalam melihat persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita langit selamanya biru, tapi kadangkala langit itu bisa mendung. Ketika mendung terus terjadi, semakin besar mendung itu, akhirnya menjadi gumpalan awan yang hitam pekat. Akhirnya turun hujan. Yang kadang-kadang bisa mendatangkan banyak kesukaran bagi manusia. Tapi setelahnya saudara, matahari terbit kembali menyinarinya, maka akan muncullah pelangi kehidupan yang sangat indah. Dan semua orang sangat menyukainya. Inilah rahasia-rahasia Tuhan yang sangat luar biasa, yang sulit diselami oleh manusia. Sebab itu khotbah mengatakan manusia itu sulit menyelami. Ya, maksud Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ekspektasi kita tidak tercapai? Kenapa Tuhan izinkan kita harus mengalami masa berat di dalam kehidupan kita melalui kegagalan, melalui kesusahan, mungkin melalui sakit penyakit, mungkin bisa saja terjadi. Kita sulit mengertinya, saudara. Tapi satu perkara yang sangat pasti, firman Tuhan berbicara kepada kita. Indah pada waktunya. Ini harus kita pahami, saudara. Indah pada waktunya. Bukan waktu saudara, bukan waktu saya. Itu adalah waktu Tuhan. Karena itu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, ada sebuah ilustrasi mengisahkan tentang seorang mengalami sakit bertahun-tahun. Dia hanya berada di pembaringan cukup lama. Dan dia hari-hari dia terus berdoa di tengah sakitnya. Dia minta jaman Tuhan. Minta kesembuhan. Tapi belum merasakan kesembuhan itu. Bahkan terasa sakitnya seolah makin memburuk. Suatu hari dia berdoa kepada Tuhan. Di tengah doa itu tiba-tiba terjadi sebuah penglihatan bagi dia. Dia lagi berjalan di tepi pantai. Dalam keadaan suasana sukacita, ya. Dia berjalan, di samping dia ada satu orang yang berjalan bersama dengan dia. Lalu sambil gandeng tangan, sambil berjalan, maju terus ke depan. Makin jalan itu, tiba-tiba dia orang hilang. Dia lihat ke belakang. Kok tadi di situ ada 2 pasang telapak kaki. Kok sekarang tinggal 1 pasang telapak kaki dia. Dia kaget sekali. Loh, kenapa tinggal 1? Dalam keadaan kebingungan itu, tiba-tiba
ada suara berkata kepada dia, "Hai anakku, engkau yang kukasihi, engkau yang kupelihara, kurawat sejak masa kecilmu, hingga hari masa tuamu, memutih rambutmu, aku akan tetap menggendongmu." Lalu dia berkata, "Hai anakku, tadi engkau melihat di belakang ada 2 pasang tapak kaki di pasir itu. Itulah tapak kakiku dan kakimu yang sedang berjalan bersama-sama. Saat itu engkau kuat, engkau sehat. Aku menggandeng tanganmu untuk berjalan bersama-sama. Tetapi sekarang kamu gak sehat. Nah, kamu lihat ke belakang hanya 1 pasang tapak kaki. Itulah tapak kaki Tuhanmu." Lalu dia bertanya, "Lalu di mana saya?" Dia kaget kan. Lalu Tuhan berkata, "Nak, gak usah takut, nak. Engkau ada di punggungku. Engkau ada di punggungku. Sehingga engkau merasakan, yang kau lihat itu adalah hanya 1 pasang tapak kaki, itu tapak kaki Tuhanmu." Setelah itu penglihatan pun hilang. Dia pun menangis terseduh-seduh. Lalu dia mulai berdoa, dia kata, "Tuhan, terima kasih. Ternyata selama ini saya salah berpikir, Tuhan. Saya masih terfokus pada masalah kesehatan saya. Kenapa saya nggak sembuh-sembuh? Sehingga saya merasakan, saya berdoa, Tuhan, Engkau tidak menjamah aku. Engkau Tuhan tidak peduli aku. Engkau Tuhan menjauh daripada aku. Engkau Tuhan tidak sayang kepadaku." Tapi saya bersyukur Tuhan melalui penglihatan ini. Sekarang saya sadar benar bahwa Engkau Tuhan ada di tengahku. Engkau tidak jauh. Engkau ada di tengah aku nih. Saudaraku, ilustrasi ini begitu indah, saudara. Ya, dan inilah yang dikatakan di dalam Yesaya pasal ke-46. Yesaya pasal ke-46, kita lihat sama-sama. Yesaya 46 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ayat ketiga, "Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim." Ayat 4, "Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Oh, luar biasa, saudara. Kiranya ayat firman Tuhan ini boleh menguatkan kita yang hari ini mungkin sedang mengalami kelayuan iman oleh karena permasalahan yang kita hadapi. Kiranya hari ini firman Tuhan, ayat emas ini bisa menguatkan setiap hati sanubari daripada kita yang sedang mengalami mungkin kegagalan ekspektasi dan sedang mengalami beban berat. Firman Tuhan berkata kepada kita bahwa sejak kita dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah dukung kita, Tuhan sudah support kita, Tuhan sudah menjaga, memelihara kita sampai kita lahir ke dunia, dalam perjalanan hidup kita dari hari ke hari sampai hari tua kita. Tuhan masih gandeng tangan kita berjalan bersama-sama ketika kita masih kuat. Tapi ketika saudara kita hari merasa lemah dan tidak berdaya, firman Tuhan katakan kita rambut sudah putih, menunjukkan kita sudah mulai mencari usia yang semakin uzur. Tapi jangan kita khawatir, jangan takut. Karena Tuhan berkata, "Aku menggendong kamu." Saat ini kita kurang bisa berjalan, ada Tuhan yang menggendong kita. Kekuatan Tuhan itu luar biasa, saudara. Lalu gak perlu kita takut menghadapi perjalanan kehidupan ini. Karena Tuhan yang menggendong kita. Dan Tuhan katakan, "Aku akan terus melakukannya dan menanggung kamu terus." Sampai kapan? Sampai kita kembali ke ridhaan Tuhan. Suatu janji Tuhan yang begitu luar biasa. Yang dijanjikan oleh Elohim Adonai. Yang hari kita puji dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah kita, Sang Juru Selamat kita yang maha mulia. Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan katakan,
Aku akan memikul kamu sampai engkau selamat. Tiba di ribaan. Di rumah Bapa di surga. Jadi apa yang kita khawatirkan lagi saudaraku di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara. Apa yang kita khawatir? Apa yang kita takutkan? Karena saudaraku hari ini, ya, melalui firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini, firman Tuhan dengan sangat tegas berbicara bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau yang mengatakan Tuhan meninggalkan itu ada perasaan kita. Oleh karena masalah, oleh karena kekecewaan, ekspektasi yang tidak tergapai, oleh karena berat. Karena saudara, mari kita hari kita mengubah cara pikir kita. Ya, jangan kita hidup ini terfokus pada luka yang ada pada diri kita. Janganlah kita berfokus terus pada masalah yang kita alami di dalam kehidupan kita. Bangun iman kita. Terus bangun iman kita. Karena Yesus Tuhan. Kita katakan sangat jelas. Yesus Tuhan peduli kepada Anda dan kepada saya. Amin. Ya, betul? Puji Tuhan. Ya, mungkin dalam hati kita ada orang yang berkata, yang benar pendeta mah ngomong main aja. Kita kan cuma dengar-dengar doang. Apa sih buktinya? Yesus perhatikan. Benar, Yesus perhatikan. Ada yang hatinya ragu? Kalau ragu saya berikan perkataan dari Alkitab ini. Ini catatan Alkitab ini bukan hanya perkataan Tuhan, tapi ini adalah sebuah kisah nyata peristiwa selama Yesus berada di dalam dunia. Ya, bersama dengan muridnya, bersama khalayak ramai, apa yang dilakukan membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh ada Tuhan peduli setiap pribadi. Jadi bukan kata orang, Ya. Tapi ini mereka yang sungguh-sungguh mengalami bahwa Tuhan itu benar-benar peduli. Mau bukti? Mau lihat buktinya? Mari kita lihat, saudara. Ya, di firman Tuhan pertama-tama katakan kepada kita bahwa Yohanes 3:16 begitu besar kasih Allah kepada manusia sehingga diutusnya putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus datang yang ke dalam dunia. Untuk menyatakan keselamatan bagi manusia. Itu kasih Allah, Bapa surgawi. Yesus diutus ke dunia untuk menyatakan kasih Allah kepada manusia. Semua manusia selama hidupnya di dunia ini selamat, nanti akhirat kita selamat masuk surga. Ya. Nah, di mana buktinya saudara? Bagaimana kita membuktikan kasih Allah yang begitu besar? Nah, kita mulai lihat ketika Yesus sudah datang dalam dunia. Di usia 30 dia mulai memberitakan Injil. Ya. Perkataan yang pertama yang keluar Tuhan Yesus begitu luar biasa. Kita lihat dalam Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat ketika Yesus mulai mengajar. Ya. Dan Yesus datang di tengah orang banyak dan Tuhan Yesus yang mulai berkata. Lukas pasal keempat. Ayat yang ke-18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini ada dua hal yang sangat penting. Pertama di dalam ayat yang ke-19 berbicara kepada kita memberitakan tahun rahmat Tuhan, tahun kasih karunia Tuhan. Tahun rahmat bicara tentang keselamatan hidup kekal. Ya. Nah, kemudian katakan roh Tuhan ada padaku, artinya pada diri Tuhan ada kuasa, ya, dikatakan untuk menyampaikan kabar baik. Kabar baik itu Injil kepada orang yang miskin. Betul? Di dunia kalau orang miskin seringkali tertolak. Bukan zaman sekarang, zaman juga sama. Orang miskin seringkali, ya, kadang orang nggak mau peduli. Ya,
menjadi kelompok-kelompok, maaf kata, seolah termarginalkan. Tidak dipeduli orang lain. Tapi Yesus datang untuk menjangkau mereka, saudara. Ini kasih Tuhan yang memberi kabar baik. Kemudian apa? Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Banyak orang pada zaman itu tertawan apa? Tertawan oleh kuasa-kuasa roh jahat. Banyak terbelenggu oleh persoalan-persoalan kehidupan. Ya, dan dikatakan apa? Untuk membuka penglihatan bagi orang buta. Banyak orang yang sudah buta rohani pada saat itu. Mengikuti jalan-jalan yang sesat, saudara. Sehingga mereka tidak bisa melihat apa? Melihat jalan-jalan terang daripada Tuhan. Jalan keselamatan dari Tuhan. Sehingga mereka terus hidup dalam kegelapan. Di dalam lumpur dosa, saudara. Ya, dan kemudian katakan membebaskan orang-orang tertindas. Pada zaman itu banyak masih berlaku zaman perbudakan. Banyak orang hidup tertindas. Ya, ada yang tertindas secara lahirianya, ya, oleh tuan-tuan tanah, tetapi secara batin dia banyak tertindas oleh kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam dunia ini. Nah, Tuhan Yesus datang, saudara. Tujuannya yang paling utama untuk membebaskan manusia daripada keterbelengguan, ketertawanan di bawah kuasa-kuasa kegelapan dunia. Ya, dan membebaskan manusia dari kemiskinan rohani. Ini penting sekali, saudara. Ini Alkitab loh, berkata pada kita. Ini bukti. Maka Yesus datang, Alkitab mencatatkan, Yesus datang tidak lahir dalam istana raja. Kalau dia lahir di istana raja, hanya pergaulannya apa? Pasti para pejabat, pembesar-pembesar. Gak bisa jangkau orang kecil. Kasih Allah begitu luar biasa. Dia tahu dia datang dengan sebuah tujuan pasti. Maka dia lahir dalam dunia dalam sebuah kondisi lahir di kandang hewan, kandang binatang. Dan dia bertumbuh besar ya di kota Nazaret sebagai manusia biasa. Dia mulai bisa merasakan kehidupan daripada Anda dan saya. Kalau Anda dan saya hidup pada zaman itu. Dia bisa merasakan penderitaan manusia, kesulitan manusia. Dia hidup di tengah-tengahnya dan dengan segala kuasa dan dengan segala hikmatnya, maka dia mulai memberikan kabar baik kepada manusia. Ini kasih Allah yang begitu luar biasa. Ya. Nah, karena saudaraku, kalau kita baca dalam Alkitab, apakah benar Yesus itu peduli kepada umat? Saya katakan pasti. Dia peduli luar biasa. Bukan hanya sekedar peduli, saudara, tapi dia peduli juga secara emosional atas keadaan manusia. Kalau Anda dan saya baca dalam Yohanes pasal ke-11, ya, ayat yang ke-33 sampai ke-35, di dalam Yohanes 11 ini mengisahkan tentang saudara Maria dan Marta yang bernama Lazarus meninggal dunia. Ketika Lazarus meninggal dunia, Maria Marta begitu sedih. Karena Lazarus seorang yang baik, seorang adik yang baik. Seorang yang sangat dikasih oleh keluarga. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang ke tempat dia, mereka menangis-nangis. Ya Tuhan, kalau Kau ada adikku ini Lazarus tidak akan mati, Tuhan. Benar? Ini ratapan kakaknya. Begitu sedih. Dan Alkitab berkata kepada kita di dalam ayat ke-33 dan ke-5. Lalu masgullah hati Yesus. Dan dia pun menangis. Yesus menangis melihat penderitaan kita. Walaupun kita tidak bisa melihat Yesus. Tapi ketika kita sakit, ketika kita masalah, kita dalam keadaan terpuruk, kita berdoa kepada Tuhan, kita menangis. Yesus melihat keadaan kita, Yesus bisa menangis bersama dengan kita. Hati masgul. Sama seperti dia, masgul melihat saudara Lazarus ini menangis karena kepergiannya. Bahkan Alkitab berkata kepada kita, waktu Tuhan tiba, maka Yesus pun membangkitkan Lazarus sehingga membangkitkan suatu sukacita yang luar biasa bagi keluarga ini. Percayalah saudara. Ya, ini bukti nyata, Yesus peduli saudara. Jadi bukan kata orang, ini kata Alkitab, jadi jelas. Sejarah mencatat luar biasa dalam Alkitab.
Ya, yang kedua kita mengatakan pada kita, Yesus juga peduli jasmania, ya, manusia yang lelah, yang terlantar, ya, dan dia selalu membuat hatinya tergerak untuk memberikan belas kasihan. Nah, ketika kita baca di Matius pasal ke-9 ayat yang ke-35 36 katakan kepada kita, pada satu banyak umat Israel terlantar bagaikan domba tanpa gembala. Melihat kondisi itu, Yesus sangat sedih. Maka dia datang menjadi gembala, menyampaikan kabar baik kepada mereka untuk membawa mereka kepada apa? Kepada suatu kehidupan yang lebih baik. Sehingga banyak orang berbondong-bondong ikut Yesus. Dimanapun Yesus ya pergi, mereka pun ikut. Namanya peristiwa yang terjadi, saudara. Kalau kita baca di Markus pasal ke-6 ayat ke-34, 41, 42, di sini ada satu peristiwa tentang 5 roti, 2 ikan. Saya rasa kita sudah hafal semua. Betul nggak? Saat itu Yesus berkhotbah seharian. Banyak orang ikut Yesus mengfirman Tuhan sampai sore. Mereka bawa bekal siangnya sudah sampai habis. Sudah dimakan. Sampai sore hari Yesus selesai khotbah. Itulah kira-kira udah senja, saudara. Mereka pada belum makan. Lalu murid-muridnya, udah Tuhan. Ya inilah bedanya Tuhan Yesus ya dengan murid. Ya, udahlah Tuhan, suruh mereka pulang aja lah. Pergi ke kampung, beli roti sendiri. Yesus bilang, gak bisa loh. Gak bisa, kalian harus sediakan roti untuk mereka. Muridnya bingung, ya duit kita hanya segini gimana? Ya, ada 5.000 orang loh, gimana kasih makannya? Yesus kata, percaya, gak usah takut. Siapa yang punya roti? Lalu muridnya berkata, ini ada seorang punya roti. Maka Yesus roti mengucapkan berkat, maka roti pun bermusisat. Mengenyangkan 5.000 orang dan tersisa 12 paku roti. Artinya apa, saudara? Artinya Yesus peduli terhadap kebutuhan hidup manusia. Yesus bukan hanya seperti nabi-nabi hanya mengajarkan firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan. Bukan, saudara. Tapi dia memperhatikan kebutuhan dasar hidup daripada manusia. Jadi saya katakan pasti, kalau Anda sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, jangan takut soal hari esok kita. Kebutuhan dasarnya pasti disediakan oleh Tuhan. Yesus juga perhatikan mereka yang dalam keadaan menderita. Markus pasal 1 ayat ke-40 sampai ayat yang ke-42, ada orang sakit ini, dia berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Lalu Yesus berhenti, Yesus berkata, apa yang bisa aku perbuat untukmu? Maka orang berkata, aku ingin sembuh. Dan Yesus berkata, sesuai dengan imanmu terjadilah kesembuhan itu. Dan dia pun sembuh. Artinya apa? Artinya Yesus dia peduli terhadap penderitaan manusia. Sakit penyakit. Ya, persoalan hidup manusia. Yesus itu peduli, saudara. Saya tidak tahu sahabat kita Hartono ada di sini enggak. Ya, Hartono suami Ciing. Mungkin suatu saat Anda boleh bertanya-tanya dengan dia. Ada sebuah kesaksian yang saya tahu. Ya, ketika saudara Hartono, mereka masih remaja. Ya, waktu saya tugas di Pontianak, saya mendapat sebuah kesaksian. Pada saat ketika mereka masih remaja, belum ada yang dewasa, kakak adiknya. Nah, ibunya mengalami satu sakit yang sangat serius. Ya, saya agak lupa sakitnya apa. Mungkin di daerah ginjal atau apa, saya agak lupa. Tapi sakit itu akhirnya membuat dia harus masuk ke rumah sakit dan benar-benar mengalami sebuah perawatan yang sangat intensif. Dan akhirnya dokter menyatakan ibu ini meninggal dunia. Meninggal dunia. Tadi jangan meninggal dunia bukan langsung meninggal dunia selesai. Ya, dokter datang meninggal dunia. Lalu saat itu ada seorang hamba Tuhan kita yang bertugas di sana. Dia sangat prihatin. Aduh, ini anaknya masih kecil-kecil gimana gitu ya. Nah, papanya gimana mengurus anak-anak ini, bingung gimana. Maka sang pendeta dengan beberapa jemaat,
di rumah sakit berdoa lama sekali. Berdoa. Ini dokter sudah menyatakan mati loh. Berdoa. 1 jam kemudian, ya. Jadi di tengah doa mereka itu, mereka berdoa biar Tuhan bisa menjamah, menyembuhkan Mama Saudara Hartono. Nah, dan ketika dokter sudah menyatakan kematian, ya, maka ayahnya, ya pikir udah mati kan biasa mesti dilakukan persiapan nanti pemakaman. Maka dia udah pergi, ya, ke rumah duka, pesan peti mati, ya pesan biasa, ya orang Tionghoa bisa ada perabotan lah untuk perlengkapan kematian. Lalu dibawa pulang ke rumah. Peti mati itu taruh di pinggir rumah, sudah di dalam rumah. Lalu papanya datang, setelah itu mau datang menjemput jenazah. Ini mereka lagi berdoa. Begitu papanya datang, loh kok istrinya hidup? Istrinya hidup kembali. Kaget. Ya, kaget. Nah, lalu bagaimana? Waduh, cilaka ini namanya sembuh sukacita nggak? Sukacita. Tapi gimana dengan peti matinya? Peti matinya gimana? Nggak bisa dikembaliin loh, nggak mau loh. Ya. Lalu peti matinya taruh di rumah, di dalam rumah di pinggir itu, ya, di ruangan tamu di pinggir. Kalau orang Cina zaman dulu kan rumahnya gede-gede ya, di pinggir ada ini. Nah, saya pernah tanya Harton, jadi petinya itu gimana? Iya, kadang-kadang kita main peta umpet, kita sampai masuk ke dalam peti, peta umpet di situ. Ya, benar-benar Tuhan peduli. Ketika keluar masuk Tuhan peduli, Tuhan tinggal begitu aja, saudara. Ya. Nah, setelah itu beberapa tahun itu, ya. Nah, ibu Nanda hidup diberikan waktu lumayan cukup panjang. Kalau tidak salah saya dengar 10 tahunan waktu itu. Nah, lalu peti gimana? Ternyata petinya dipakai untuk menguburkan neneknya. Kita lihat, saudara. Allah itu peduli. Jadi kalau kita lagi sakit, kita ada masalah, ya, jangan kita terus melihat masalah itu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli. Dan terlebih lagi, saudara, Tuhan itu peduli terhadap rohani kita. Ini yang paling besar. Ya, kalau kita lihat di Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat yang ke-10. Kita lihat sama-sama. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini yang luar biasa, saudara. Ya, jadi Allah itu sangat memperhatikan keselamatan daripada setiap pribadi Anda dan saya. Karena itu Yesus datang, Lukas 15 ayat ke-4 sampai ke-7 mencatat domba-domba yang hilang akan dicari. Ada 100 domba, kalau hilang satu, Yesus akan cari dia supaya dia bisa mendapatkan kesempatan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Dan puncak kepedulian daripada Tuhan Yesus, dia nyatakan melalui salib. Di atas salib itulah dia mati agar kita hidup. Dia rela disalibkan oleh karena kutuk daripada dosa atas manusia itu. Sehingga oleh kematiannya ia telah membebaskan manusia daripada kutuk dosa. Sehingga oleh kematiannya dan kebangkitannya ia telah membuka sebuah jalan yang baru lagi hidup. Supaya setiap orang yang percaya kepada dia dan hidup bersandar kepadanya, sungguh-sungguh ia akan menerima rahmat, kasih karunia dan berkat daripada dia. Jadi saudaraku yang saya kasihi, ya, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan ini saya ingin katakan dengan pasti, ya, Tuhan Yesus kita, ya, dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Hari ini, melalui firman-Nya ia berbicara kepada kita. Matius pasal ke-11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Artinya kita yang saat ini dalam keadaan kurang segar. Apapun yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi,
Mau besar, mau kecil. Karena marilah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sehingga jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ini ada ajakan Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita seorang-orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi siapapun Anda hari ini, saya yang mengalami persoalan dalam kehidupan kita, saya merasa jiwa saya kurang segar. Walaupun saya sudah lama berjemaat di gereja Sati, atau saya sudah pernah berjemaat di gereja manapun, kalau saya merasa saya kurang segar jiwa saya, firman Tuhan mengatakan kepada kita, mari kita jangan melihat ya luka-luka kehidupan ini yang membuat kita menjadi beban berat. Tapi marilah kita ya mengarahkan pandang kita kepada Yesus Kristus. Ya seperti katakan dalam Ibrani pasal yang ke-12. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun yang diperlombakan dan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Satu nasihat yang sangat berharga, saudara. Jangan kita cuma melihat luka kita. Jangan kita berfokus pada masalah. Lebih berfokus kepada kita Tuhan yang lebih besar daripada masalah. Itu penting sekali, saudara. Ya, jangan kita merasa ini masalah, jangan. Tapi fokuskan pikiran kita bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar dari masalah, yang sang menolong Anda dan saya. Mari dikatakan, ya, kita sudah punya banyak saksi. Kalau Anda rajin baca Alkitab, ini Kejadian pasal yang ke-11, semuanya saksi. Dari Habel, Abraham, Nuh, ya, Gideon, dan ini semua hidup mengalami masalah. Enggak ada manusia hidup di dalam dunia, enggak ada yang tidak mengalami masalah. Semua mengalami masalah, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, mari kita lihat di mereka, bagaimana mereka bisa menang. Mereka iman dan taat di dalam nama Elohim Adonai, di dalam perjanjian lama. Yang hari ini kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena marilah kita hari ini, kita melakukan iman kita dengan mata tertuju kepada Yesus. Bukan kepada masalah, tapi kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, Sang Juru Selamat kita. Karena dialah adalah Allah, dia adalah Juru Selamat, dia yang telah mengalami pencobaan, tetapi dia telah menang, sehingga dia layak menjadi penolong kita. Dia peduli kepada Anda, dia peduli saya. Dan firman Tuhan bersabda kepada kita. Mari kita bersama-sama aminkan dengan satu kalimat. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kembali kepada panitia. Ya, firman Tuhan yang sungguh membangun dan menguatkan iman kita semua bahwa sebenarnya Tuhan sangat peduli terhadap kita, terhadap kebutuhan rohani kita, jasmani kita, dan Tuhan sesungguhnya tidak jauh dari kita. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang akan dibawakan oleh Saudara Gunawan. Kami persilakan untuk Saudara Gunawan. Oke, ya, dalam nama Tuhan Yesus saya berbagi kesaksian saya. Sebelumnya selamat sore saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Gunawan, saya jemaat Gereja Yesus Jati Samanhudi. Pada kesempatan yang indah ini saya mau membagikan kesaksian hidup saya, terutama bagaimana ketika saya dalam posisi lagi lemah-lemahnya imannya saya, ya, dan bagaimana Tuhan menyertai setiap perjalanan kehidupan saya. Saya mulai dulu dari latar belakang keluarga saya. Oke, saya sebenarnya bukan jemaat pada awalnya. Ya, saya berasal dari keluarga non-Kristen, ya, di mana pada waktu itu kedua orang tua saya memegang kepercayaan lain.
Tapi saya karena sekolahnya di Sekolah Kristen Kanaan Kran, deket dengan rumah saya, ya akhirnya saya belajar lah ikutin pelajaran yang ada di Sekolah Kristen Kanaan pada waktu itu. Dan pada waktu itu juga kedua orang tua saya itu memberikan kesempatan kepada saya terbuka. Kalau misalkan mau ke gereja silakan, kalau misalkan mau sekolah minggu silakan. Dan saya bisa ikut ke sekolah minggu, bisa ke gereja itu juga karena beberapa jemaat teman dekat mama saya waktu itu ngajak saya ke sekolah minggu. Ya. Dan pada akhirnya singkat cerita ya belajar kebenaran firman Tuhan, cari tahu mana yang benar dan segala macam. Akhirnya saya bisa menjadi jemaat, saya bisa dibaptis, saya bisa mendapatkan Roh Kudus dan banyak hal yang bisa saya pelajari sebenarnya. Tapi cerita saya nggak sampai di situ. Kesaksian saya nggak sampai di situ. Jadi ketika saya dibaptis, awal ekspektasi saya, ya, pikiran saya bahwa ketika saya mengikuti Tuhan, itu akan jalannya mulus aja, nggak ada itu yang namanya susah duka, ya nggak ada. Saya pemikirannya, oh setelah ikut Tuhan pasti jalannya lempeng-lempeng aja, kalau bisa naik terus ya. Tapi nyatanya drop. Ya. 1 tahun sebelum saya dibaptis, tahun 2018, saya harus kehilangan salah satu orang yang saya cintai, mama saya. Ya. Jadi ceritanya baru sampai di rumah setelah pulang sekolah, saya buka pintu, ngeliat, loh mama saya kok tidur tergeletak di sofa pada waktu itu. Panggil-panggil mah, gak ada reaksi, gak ada respon. Ya udah, saya kira mama saya lagi istirahat pada waktu itu. Tapi nyatanya dipanggil lagi berkali-kali gak bangun. Yang saya pikirkan pada waktu itu, wah bahaya nih. Kenapa nih mama? Saya teriak, panggil tetangga, Bu, Pak tolong ini mama saya kenapa gak bangun? Dicobalah dicek segala macem, tetangga bilang, Gun, maaf ya mamamu sudah gak ada. Saat itu saya gemeter, saya nangis, saya cuma bisa, Tuhan kenapa sih begini? Ini terlalu cepat buat saya pada waktu itu. Dan saya mempertanyakan banyak hal pada waktu itu. Saya nggak percaya bahwa Tuhan kok bisa begini sih? Ya. Ditambah lagi ketika mama udah wafat pada waktu itu, kondisi kesehatan papa saya makin menurun. Ya. Perlahan-lahan saya mikir tuh, kenapa ya makin susah hidup saya? Tapi saya berpikir juga di satu sisi itu masih ada motivasi hidup kayak kalau begini terus gimana? Ya. Kalau kayak gini terus apa jadinya pada akhirnya? Ya, pada akhirnya benar, puji Tuhan, di mana Tuhan masih mengizinkan saya dibaptis pada waktu itu. Tuhan mengizinkan saya bisa masuk ke salah satu universitas negeri terbaik ya di Indonesia. Jurusannya pun juga saya minati, yaitu psikologi. Dan nanti saya ceritakan pada akhirnya kenapa sih saya mengambil jurusan itu dan maknanya dalam kehidupan saya itu seperti apa. Ya, itu yang baru pertama. Yang kedua, tahun 2019 sampai tahun 2020. Kita tahu tahun itu adalah kita semua mengalami yang namanya COVID. Ya. Ketika COVID, masalah ekonomi, masalah kesehatan itu benar-benar berpengaruh buat kita semua, termasuk saya. Ya. Ketika COVID, usaha papa saya mau nggak mau harus berhenti dulu. Ya. Karena pemerintah kan memerintahkan untuk lockdown total, nggak boleh ada yang keluar rumah. Ya. Pada saat itu papa juga mulai tambah sakit, ya. Saya juga mikir ini kalau begini terus gimana? Ya, sambil kuliah, sambil belajar, sambil cari uang, ya buat jajan sendiri, buat keperluan sendiri-sendiri itu bagaimana? Ya. Dan yang menarik di tahun 2019 itu 2020 ada satu momen di mana papa saya itu terkena suatu penyakit, dibilang aneh iya, ya di mana kata dokter sih infeksi virus di bagian otaknya. Di mana pada saat itu COVID lagi tinggi-tingginya, kondisi papa makin buruk, ya harus ke rumah sakit. Cari sana sini rumah sakit, gak ketemu. Berminggu-minggu nyari rumah sakit, gak ketemu.
Mau ke puskesmas udah rujuk sana, balik lagi ke sini, balik lagi, pokoknya diputar balikin terus lah pokoknya kemana-mana. Ya. Sampai pada akhirnya saya berdoa, Tuhan tolong ada satu aja rumah sakit yang mau menerima papa pada waktu itu. Akhirnya ada, puji Tuhan. Itu rumah sakit Karolus di daerah Senen. Tapi ketika udah dapat rumah sakit itu penuh saudara-saudara. Ya, pasien COVID itu diutamakan, pasien yang istilahnya bukan penyakit COVID, ya udah nanti aja bisa. Papa saya nunggu di IGD. Kalau rekan-rekan mikir kalau IGD itu pasti palingan ya 2 jam lah paling lama. Atau enggak ya palingan pagi masuk, malam udah dapat kamar. Enggak, bukan 2 jam, bukan 2 hari, tapi hampir 2 minggu itu di IGD. Hampir 2 minggu di IGD, cuma diinfus, dikasih makanan pun bukan makanan yang istilahnya buat pasien yang sakit gitu, yang dirawat. Enggak, cuma dikasih ya udahlah makanan seadanya. Obat pun juga nunggu dokter dulu. Ya. Di saat itu juga ya, pas momen dimana lagi kuliah online ya, sambil ngerawat papa ya, itu sambil belajar, sambil ujian. Jadi dokternya kadang-kadang ngelihat saya samping papa saya. Loh kamu ngapain bawa-bawa buku tebel-tebel statistik ngapain kayak gitu. Iya lagi ujian dok. Saya mau belajar saya juga ini harus jagain papa gimana ya dok kayak gitu. Ya udah kamu jaga papa, jagain dede juga ya sama jaga kesehatan kamu sekaligus sambil belajar. Itu momen yang paling saya ingat ya. Dimana wah ternyata saya harus bisa segalanya pada waktu itu. Dan yang menariknya lagi, ketika udah mau masuk ke hari keberapa kayak gitu ya, dokter bilang, ini kondisi papa makin memburuk. Kamu harus nentuin sekarang, mau pindah rumah sakit atau stay, tapi dengan konsekuensi yang berbeda. Kalau ke rumah sakit, kita nggak tahu mana rumah sakit yang masih mau menerima atau yang punya kamar. Dan kalau misalkan masih stay di sini, mohon maaf, bisa saja papa wafat pada waktu itu. Saya ceritalah ke salah satu koko cici gereja. Kok tolong doa, Ci tolong doa. Ini saya bingung. Kondisinya waktu itu gimana ya, harus gimana. Saya doa juga di rumah sakit sambil nangis. Kayak Tuhan, gimana ya Tuhan. Nih boleh nggak kasih kesempatan lagi, waktu kesempatan buat saya sama papa. Papa bisa dirawat, benar-benar dirawat sampai sembuh. Suatu mujizat terjadi ketika esok harinya. Pagi hari dapat satu kamar kosong dan papa tiba-tiba yang awalnya ya mungkin koko cici yang tahu sempat kayak infeksinya itu sampai bikin papa saya kejang-kejang. Nah, sampai pada saat itu akhirnya bisa nggak lagi kejang-kejang langsung dapat kamar langsung masuk. Itu suatu mujizat yang saya pikir wah ini kekuatan doa kita itu benar-benar sungguh luar biasa. Berjalannya waktu ya akhirnya papa bisa mulai sehat lagi pada waktu itu. Tapi yang paling parah terjadi di tahun 2022 sampai 2021 sampai 2022. Pada waktu itu ya karena papa masih sering bolak-balik rumah sakit karena kondisi kesehatannya itu selalu naik turun, tapi ini momen yang paling parahnya. Ketika papa waktu itu lagi sakit, ya, papa itu sering mengeluhkan lemes, gak mau makan, gak mau ini, ya. Padahal saya udah beliin apa yang dia mau, apa yang dia mau makan, kesukaannya malahan, ya. Tapi tetap aja gak mau makan, gak mau ini, lemes total kayak gitu pada waktu itu. Ya udah, karena kondisinya makin lemes, makin parah, gak bisa ngapa-ngapain, ya bawalah ke rumah sakit. Pas bawa ke rumah sakit, kali ini ceritanya lebih oke lah. Ditanganin lah sama dokternya, ya udah dapat penanganan, udah diinfus, cepet, udah mau masuk kamar juga. Tapi ketika lagi di IGD, saya kan lagi nunggu di depan pada waktu itu. Lagi nunggu di depan, saya cuma duduk, ngeliat ke langit. Saya duduk, cuma ngeliat ke langit. Langitnya lagi mendung sebenarnya.
Tapi ketika mendung itu ada satu titik cahaya, saya bingung itu pada waktu itu. Kok lagi mendung begini ada tiba-tiba titik cahaya itu ada di depan saya. Saya ngelihat benar-benar persis di depan saya. Saya bingung. Ya udahlah, fenomena aneh, fenomena apaan sih ini? Aneh lah pokoknya kayak gitu. Saya nggak ngerti pada waktu itu. Gak lama dokter panggil ya kepada saudara Pak Setiadi kayak gitu ya. Nama bapak saya Setiadi. Keluarga Pak Setiadi, otomatis saya pikirnya, udahlah aman, pasti dapat kamar. Enggak. Enggak. Plot twistnya adalah papa saya harus resusitasi jantung. Ya, perlu dipacu jantungnya. Karena denyut jantung papa saya waktu itu enggak ketahuan. Lagi-lagi saya lagi sendirian di waktu itu. Saya lagi sendirian, gemeternya 2 kali lebih kuat dibandingkan yang pertama yang tadi saya kehilangan mama saya. Saya sendirian, gemeter, sambil kalau rekan-rekan tahu kan ada yang biasanya tiang untuk taruh infusan, itu saya pegang kenceng-kenceng sampai gemeternya tuh sampai dokternya bilang tenang, tenang. Gimana mau tenang ya, kondisinya kan lagi panik banget kayak gitu pada waktu itu. Sampai akhirnya ya saya harus kehilangan papa saya. Di saat itu saya bukan lagi mempertanyakan apa yang pernah saya tanyakan ketika kehilangan mama saya. Saya benar-benar marah, saya benar-benar kecewa, sampai pada satu titik di mana saya hampir tidak lagi percaya kepada Tuhan. Benar-benar posisi di mana saya nggak lagi mempertanyakan, saya udah benar-benar kecewa banget. Dan itu yang saya alami pada waktu itu. Kalau saya ngelihat lagi nih, ketika saya di usia 20 tahun, ya, saya harus bisa menjadi kepala keluarga, saya harus mencari biaya hidup untuk saya sama adik saya harus bisa ini itu, ya. Itu momen yang berat bagi saya. Semenjak itu saya punya suatu niat, bukan suatu niat juga, suatu komitmen. Saya nggak mau lagi datang ke gereja. Saya nggak mau lagi berdoa. Kalau misalkan ada koko cici gereja datang membesuk saya usahain gimana cara saya untuk menghindar. Bahkan mohon maaf, mungkin beberapa koko cici pernah saya kayak abaikan aja chatnya atau apa kayak gitu. Dan itu adalah momen dimana saya merasa Tuhan benar-benar gak peduli sama saya. Kalau ditanya apakah Tuhan peduli pada saya pada waktu itu, saya jawab dengan keras enggak. Karena saya ngelihat kondisi saya pada waktu itu, mana buktinya kalau Tuhan itu sayang. Tapi keberadaan saya di depan sini, itu yang menampar saya. Kondisi di mana saya berdiri di depan sini membuktikan bahwa apa yang saya pikirkan itu adalah salah semua. Di mana ada satu momen di mana saya bisa berputar balik itu karena teguran keras dari Tuhan. Bukan teguran keras, sebenarnya tegurannya kecil, tapi bagi saya itu benar-benar keras. Jadi pada waktu tahun 2022 atau 2023, saya kurang lebih lupa pada waktu itu ya. Lagi tahun baruan, ya bareng salah satu rekan teman gereja ya pada waktu itu, diajaklah kita mainlah ke salah satu rumah, kita kumpul bareng, kita makan-makan bareng, ya. Ya udahlah, karena udah lama nggak keluar rumah, ya mengurung diri di rumah, menjauhi dari orang-orang pada umumnya ya kayak gitu. Ya udahlah, ikut aja lah. Pas itu tahun baru, malam tahun baru. Jadi kebaktiannya ya udahlah di rumah aja. Pas dalam kebaktian itu sebelum kebaktian ya udahlah kita ngobrol, makan bareng, main bareng kayak gitu. Dan ketika kebaktian kan pasti diawali dengan doa ya. Saya mau bertanyakan satu kepada Tuhan. Tuhan, Roh Kudus saya masih ada nggak ya? Roh Kudus saya masih ada nggak ya? Ya udah doa kan. Ketika doa,
masih ada nih Roh Kudusnya. Saat itu saya tertampar, saudara-saudara. Saya kira Tuhan itu nggak sayang pada saya waktu itu. Tapi buktinya enggak. Saya kira Tuhan yang meninggalkan saya pada waktu itu. Ternyata enggak. Buktinya apa? Roh Kudus masih ada di diri saya. Dan semenjak itu, ya, setelah selesai kebaktian, ya udah masih lanjut kita ngobrol ini, dan sekali lagi ditegur sama Tuhan. Aplikasi Alkitab tiba-tiba kebuka di HP saya. Alkitab itu ketika saya buka, ayat yang terbuka tadi udah disebutkan oleh Pendeta Tertius. Pengkhotbah 3 ayat 11. Itu yang pertama kali terbuka. Di situ dituliskan, Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Itu yang saya cari sebenarnya. Saya nggak ngerti kenapa Tuhan kasih semua itu ke dalam kehidupan saya. Tapi dengan ayat ini seakan-akan tuh kayak menamparnya tuh bener-bener kayak plak, kenceng banget. Padahal cuma satu ayat. Cuma satu ayat yang istilahnya ya kalau kita baca sehari-hari mungkin ayat familiar. Tapi bagi saya itu benar-benar sangat menampar gitu. Semenjak itu saya perlahan-lahan, dan saya selalu ingat kalau kata orang yang bekerja di pom bensin, dimulai dari nol ya. Benar, dimulai dari nol lagi saya. Saya belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan, saya belajar terus. Mungkin sampai saat ini belum bisa kembali lagi ke titik semangat saya pada awal-awalnya. Saya masih berusaha sampai saat ini. Dan kembali lagi, saya akhirnya pada waktu itu berpikir yang awalnya berpikir Tuhan gak peduli sama saya. Perlahan-lahan saya berubah pola pikir saya. Ternyata Tuhan itu kasih semua ini karena mau ngebentuk saya untuk bisa menjadi pribadi yang lebih kuat. Pribadi yang mau mendekat kepada Allah. Tidak hanya itu. Kenapa Tuhan kasih Roh Kudus sebelum saya dibaptis? Memberikan penghiburan, memberikan penguatan buat saya. Kenapa saya dibaptis? Itu juga karena suatu kasih karunia Tuhan. Saya bisa melalui ini semua karena kasih karunia Tuhan dan karena ada Roh Kudus dari Tuhan. Dan kenapa saya bisa masuk jurusan psikologi? Ini juga menarik ketika saya berpikir, kenapa ya saya ngambil jurusan psikologi? Saya bisa masuk ke universitas terbagus juga nih dalam bidang psikologi di Indonesia. Akhirnya saya tahu ketika apa yang saya rasakan, apa yang pernah saya alami, dan dialami sama orang lain, akhirnya saya ngerti, oh apa ya yang harus bisa saya lakukan. Bagaimana saya bisa menghibur mereka yang mungkin dalam kondisi yang sama pada waktu itu. Seperti saya. Dan akhirnya sampai saat ini ya saya bersyukur dan saya merasa Tuhan benar-benar ada dalam kehidupan saya. Tuhan itu nggak pernah meninggalkan saya. Jadi dari kesaksian saya saat ini ya saya mau mengingatkan sekaligus menguatkan kita. Mungkin kita memiliki pergumulan kita masing-masing. Saya nggak tahu apa yang masalah yang kalian miliki ya, atau misalkan pergumulan apa yang sedang kita hadapi ya. Mungkin juga terasa berat ya. Saya nggak mau ngebandingin bahwa hidup saya lebih berat dibandingkan saudara, tapi saya tahu
bahwa setiap pergumulan, setiap orang yang menghadapi pergumulan itu rasanya berat dan gak mudah untuk kita hadapi. Tapi tolong ingat bahwa Tuhan Yesus itu gak pernah meninggalkan kita. Kita yang seringkali meninggalkan Tuhan karena kondisi dunia. Karena masalah yang kita miliki, kita dibutakan oleh hal-hal tersebut. Sehingga kita menjauh daripada Tuhan. Dan kalau boleh juga, kalau misalkan lagi dalam suatu permasalahan, jangan sampai kita mempersalahkan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak percaya lagi kepada Tuhan. Karena apalagi itu adalah tipu muslihat ya, kalau kita bilang tipu muslihat dunia ini. Ya. Jadi demikian kesaksian singkat dari saya, kiranya sama-sama membangun, sama-sama menguatkan satu sama lain. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.